Kata kunci di sini dan langsung boom dibuatkan sebuah tujuan pembelajaran sesuai dengan kata kunci yang saya masukkan. Tak hanya itu, saya juga mengisikan kata kunci di sini dan langsung dibuatkan sebuah gambar, dan kata kunci yang saya buat di sini juga langsung dibuatkan sebuah video. Wah, dan ternyata di aplikasi Canva ini kita bisa memanfaatkan AI-nya dengan benar-benar bermanfaat untuk tugas kita, tugas keseharian kita, baik sebagai guru dalam mengajar ataupun dalam pekerjaan sehari-hari, membuat media ajar atau administrasi dan sebagainya, atau juga untuk memberikan sebuah pengalaman baru bagi murid-murid kita. Nah, jangan khawatir, saya akan tunjukkan cara mulai dari awal, mulai dari nol bagi teman-teman yang belum paham, belum mengetahui terkait dengan AI di Canva itu seperti apa, cara penggunaannya. Silahkan simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Dan di sesi kali ini saya akan kembali berbagi pada teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan AI pada aplikasi Canva. Jadi seperti yang telah teman-teman simak tadi di awal, bahwa di Canva ini sudah tersedia ya menu-menu fitur-fitur yang benar-benar bisa membantu kita ya. Jadi langsung saja mari kita langsung praktik. Tapi sebelum kita praktik, boleh tulis di komen teman-teman semuanya berasal dari mana saja. Silahkan tulis di komen. Baik, terima kasih. Dan kita lanjut. Untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi Canva ini, seperti biasa kita masuk di canva.com seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini web awalnya. Jika teman-teman belum login, silahkan bisa login terlebih dahulu dan tentunya gunakan akun Belajar ID. Bagi teman-teman yang baru menyimak video saya ini, pastikan teman-teman sudah menyimak sesi saya sebelum-sebelumnya. Jadi saya sudah membuat sesi berbagi atau sesi materi-materi simple sederhana terkait dengan Canva. Bisa dicek di linknya di atas ini ya. Nah, ini ada link, bisa dicek. Nanti teman-teman silahkan langsung dipelajari dan pasti akan bermanfaat tentunya. Jadi kita kembali ke sini. Ketika ini sudah seperti ini ya teman-teman, silahkan membuat project apa saja ya. Membuat project apa saja. Sebagai contoh, saya mau membuat presentasi. Saya akan klik presentasi dan kita cari template-nya seperti biasa ya. Kita cari template-nya yang sekiranya cocok, yang mau kita gunakan ya. Nah, sebagai contoh saya ambil ya untuk salah satu template ya yang sebenarnya ini kurang keren ya. Kita lihat semua. Kita lihat template-nya yang lebih oke, lebih keren-keren lagi. Nah, ini kan lebih banyak ya. Nah, sebagai contoh saya ambil yang inilah. Kita klik. Nah, setelah itu seperti biasa kita klik sesuaikan template ini ya, kita klik. Nah, ini kita sudah ditampilkan pada aplikasi Canva kita untuk tampilan editing. Dan di atas ini seperti biasa jangan lupa kita ganti nama filenya terlebih dahulu ya. Kita ganti nama filenya terlebih dahulu untuk apa? Agar kita lebih mudah nanti dalam mencari kembali file yang telah kita buat, atau presentasi yang telah kita buat ya, atau poster-poster dan semua file yang telah kita buat sebelumnya. Kita ganti namanya dulu, presentasi materi dengan AI sebagai contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, baik, ini sudah sampai di sini teman-teman sekalian ya. Jadi ini judulnya Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebagai contoh, saya mau menjelaskan materi ya, bahan ajar materi JOK misalkan ya, gerak lokomotor misalkan ya pada sepak bola. Nah, salah ketik lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya, sebagai contohnya saja. Ini kita kecilkan dulu biar matching ya. Nah, begini teman-teman ya. Ini judulnya, dan seperti biasa kita tambahkan slide baru dulu. Nah, sabar dulu AI-nya ya, sabar dulu. Ya, jadi kita pilih ya yang terkait dengan ini. Misalkan ini kita buat slide kedua ya, terkait dengan tujuan pembelajaran misalkan ya. Nah, kita ganti dulu ini seperti biasa, pembelajaran. Nah, seperti ini saya besarkan dulu. Nah, ini teksnya tentu kita harus membuat baru teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman kita bisa memainkan AI kita ya, AI pada Canva. Nah, ini momen paling penting teman-teman, simak baik-baik ya, silahkan cermati baik-baik, jangan sampai dilewatkan ya. Jadi teman-teman, di tombol sini ya ada menu atau ada semacam logo seperti bintang kecil ini ya, atau apalah namanya ya.
Nah, silakan diklik. Nah, di sini teman-teman ada tulisan ajaib. Nah, kalau teman-teman bahasa Inggris, silahkan bisa dilihat yang logonya itu pensil ada bintang-bintang ini ya. Silahkan diklik. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan tulisan yang ingin Anda buat dengan 5 kata atau lebih. Ya, jadi teman-teman masukkan kata kunci atau pencarian yang ingin dibantu oleh AI. Ya. Nah, sebagai contoh, tadi kan saya membuat materi gerak lokomotor ya. Nah, saya akan minta AI untuk membantu ya. Buatkan saya tujuan pembelajaran materi dari gerak lokomotor pada sepak bola. Nah, sebagai contoh seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kata kuncinya kita masukkan, kita klik buat. Nah, nanti AI akan bekerja. Nah, di sini ya sudah ada teks ya yang otomatis ya langsung dibuatkan oleh AI ini ya. Jadi kita atur dulu. Nah, yang ini tadi tidak dipakai, saya hapus. Nah, ini tadi yang dibuatkan oleh AI dan ini tentu kita lihat dulu ya. Tujuan pembelajaran dari gerak lokomotor pada sepak bola adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang seterusnya. Hal ini membantu pemain untuk mengembangkan keterampilan dan seterusnya. Wah, ini masuk akal juga ya. Jadi ini kata-kata yang bisa kita membantu kita ya dalam membuat bahan ajar. Jadi teman-teman tidak perlu lari ke sana kemari lagi ya. Jadi dengan kecanggihan AI ini akan sangat membantu teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk memanfaatkan AI ini teman-teman jangan memanfaatkan lurus-lurus ya, atau jangan terlalu mengandalkan sepenuhnya. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan ya, tetap memfilter. Jadi AI itu bukan mengganti atau menggantikan pikiran kita, tapi tepatnya adalah membantu ya, membantu kita atau sebagai asisten kita lah ya. Jadi asisten kita tanya, kemudian AI menjawab ya, AI-nya menjawab ya, dan baru kita filter, kita edit bila mana jawabannya itu kurang pas ya. Dan tidak hanya itu teman-teman, saya akan tunjukkan lagi di sini ya. Ini tadi tujuan pembelajaran ya, saya anggap ini aman. Nah, kemudian saya tambah slide baru lagi. Nah, di sini saya cari template-nya, misalkan template yang ini ya. Nah, ini saja. Nah, ini. Jadi ini sudah siap, saya hapus dulu. Nah, sekarang saya kembali tanya ke AI ya, susah sekali sebut AI ya. Maklum ya. Oke, kita klik tulisan ajaib lagi, kemudian kita masukkan kata kunci lagi ya. Jadi di slide ketiga ini ceritanya saya mau sedikit memberikan gambaran ya terkait dengan materi yang saya ajarkan, contohnya sepak bola ya, secara singkat ya. Jadi saya mau mengajak anak-anak untuk cerita secara singkat ya. Buatkan saya cerita sejarah singkat sepak bola. Nah, ini ya. Kita klik buat. Klik. Nah, di sini teman-teman langsung otomatis dibuatkan ya. Nah, sepak bola dimulai pada abad ke-19 dan seterusnya ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, bisa dicek kembali, diteliti kembali ya, untuk memastikan atau memvalidasi lah ya, memvalidasi ya itu. Nah, kemudian saya tambah lagi slide berikutnya ya. Ini saya pilih lagi misalkan ya, ini misal ya. Nah, saya akan masuk ke bagian berikutnya di sini ya. Nah, ini saya isi materi terkait dengan konten materinya. Karena tadi mempelajari tentang permainan sepak bola ya, saya akan jelaskan gerak dasar pada sepak bola. Nah, di sini saya masukkan lagi kata kunci ya. Kita tanya lagi, sekali lagi tulisan ajaib ya. Sebutkan gerak dasar pada permainan sepak bola. Nah, itu contoh ya. Dan kalau sudah, kita klik buat lagi. Dan boom, langsung dibuatkan teman-teman ini ya. Nah, kita tinggal atur ya. Nah, ini di bring passing. Wah, keren sekali, ini memang cocok, simpel, sederhana ya. Dan ini akan semakin membantu kita ya, semakin mempercepat kinerja kita, kerja kita ya, efisien tentunya. Dan kita
tentu harus memvalidasi teman-teman ya. Kadang AI kan kadang ngelantur juga ya kadang. Ya, itu teman-teman. Nah, ini untuk AI yang pertama yang mau saya kenalkan teman-teman sekalian ya. Dan berikutnya masih ada AI lagi yang sangat-sangat keren sekali ya. Dan ini juga penting sekali untuk teman-teman ketahui, dan ini simak baik-baik, teliti baik-baik ya. Jadi teman-teman pastikan setelah menyimak ini langsung praktik agar bisa bermanfaat dan berdampak ya. Tidak ada gunanya kalau teman-teman hanya menyimak atau setelah itu mungkin hanya sekedar memenuhi administrasi dan sebagainya. Kalau tidak mencoba rugilah ya, rugi sekali teman-teman. Sudah nyimak, sudah mengikuti kegiatan atau sesi saya ini ya, kemudian tidak dipraktikkan rugi. Jadi silahkan dipraktikkan ya untuk yang teks tadi. Nah, sekarang saya masuk yang kedua, yaitu bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membuat sebuah gambar, foto, atau grafik ya. Nah, jadi teman-teman, di AI ini sekali lagi juga ada tersedia ya di menu. Langsung saja ya saya tunjukkan. Ini ceritanya kan judul ya, kemudian ada gambar. Ya, ini kan materi sepak bola. Gambarnya anak-anak ya. Nah, enggak kurang nyambung lah ya. Kurang nyambung ya. Makanya saya mau mencari gambar yang menurut saya pas ya, atau yang kita cari ya. Walaupun di Canva itu juga sudah ada elemen di sini ya, sudah ada elemen ketika teman-teman mencari misalkan sepak bola. Nah, ini juga sudah tersedia ya. Nah, ini juga sudah tersedia ya, dan banyak sekali. Nah, misal kita mau nyari yang sekiranya sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sini kan gambar anak-anak main bola kan tidak ada teman-teman ya. Nah, belum ada misalnya ya. Maka di sini saya mau mencari gambar anak-anak yang sedang bermain bola. Maka saya bisa meminta bantuan AI di menu aplikasi teman-teman ya. Klik aplikasi. Nah, berikutnya silahkan teman-teman geser ke bawah biasanya. Nah, cari yang media ajaib ini ya, yang gambarnya agak ada ungu-ungunya ini ya. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mendeskripsikan gambar yang diinginkan dan nanti akan dibantu untuk membuatnya ya oleh AI dari Canva ini juga. Sebagai contoh ya, saya akan menyertakan objek, warna, dan tempatnya. Saya akan menyertakan, buatkan saya foto anak-anak yang bermain sepak bola di halaman rumah misalnya ya, halaman sekolah lah, sekolah, dan menggunakan baju olahraga warna kuning misalnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini foto, nanti kita sudah memasukkan prompt atau kata kunci seperti ini, kita coba ya, kita coba buat gambar. Klik. Nah, di sini AI akan mencoba bekerja untuk membuatkan gambar pada kita ya. Dan di sini kita tunggu saja. Nah, ini prosesnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dan tentu bergantung pada internet ya teman-teman ya. Jadi semakin cepat internet teman-teman, maka akan semakin lancar, semakin cepat juga tentunya ya. Dan ini sudah hampir selesai, dan ini dia teman-teman, sesuai prompt, sesuai kata kunci kita tadi ya, anak-anak bermain sepak bola depan sekolah baju kuning ya. Nah, ini nah sudah ada, jadi kita tinggal pilih ya, tinggal pilih misalnya saya pilih ini ya, kita klik, atau yang inilah, depan sekolah inilah. Nah, kita tinggal klik masukkan gambar seperti ini. Nah, misalkan mau dijadikan background ya gampang, tinggal klik kanan, ganti latar belakang. Nah, begini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, ini misalkan ini teksnya saya kasih efek biar terbaca, latar belakang. Nah, bisa begini ya. Nah, ini anak-anak sesuai dengan prompt gambar yang kita cari tadi ya. Nah, berikutnya juga bisa teman-teman di slide kedua, misalkan kita mau mencari gambar lagi ya, nah, atau animasi gambar terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi ceritanya anak-anak ingin belajar ya. Nah, jadi saya akan masukkan kata kunci lagi kembali di sini. Saya masukkan kata kunci gambar seorang anak siap belajar olahraga bisa ya. Klik buat gambar, dan apa yang terjadi?
Boom, sudah jadi teman-teman. Ini ya, kita dibantu dibuatkan ya. Dan misalkan gambarnya belum cocok, kita bisa klik buat lagi di sini. Nah, buat lagi, atau misalkan teman-teman menginginkan dibuatkan lagi oleh Canva ya, dibuatkan lagi contoh gambarnya ya oleh Canva. Jadi nanti di sini akan membuatkan ulang lagi, di-generate ulang ya. Nah, ini sebagai contoh, ini sudah tampil satu, kita tunggu yang lainnya ya. Nah, ini tampil. Nah, ini teman-teman ya, misalnya saya ambil yang ini. Ya, klik masuk di sini. Nah, yang ini saya ganti. Nah, ini juga tinggal kita edit ya. Kita manfaatkan AI-nya dari Canva. Misalnya kita edit dengan menghapus latar belakangnya seperti biasa. Nah, kita edit foto, hapus latar belakangnya ya. Jadi biar kelihatan clean, bersih ya. Nah, ini tunggu untuk hapus latar belakang ya. Dan sampai di sini teman-teman, misalkan ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang bingung, atau ada penasaran lebih lanjut, boleh tulis di komen ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah masuk ya, dan seterusnya nanti teman-teman ya, untuk materinya ini ya bisa disisipkan gambar juga ya, misalkan gambar anak ini saya masukkan ke sini ya, kemudian saya hapus latar belakangnya lagi biar kelihatan lebih bersih ya. Jadi kalau tidak dihapus latar belakangnya kan dilihat kurang enak gitu ya. Nah, jadi tinggal kita tunggu saja. Jadi tinggal klik-klik saja, beres ya. Bayangkan kalau teman-teman mengerjakan dengan Photoshop ya, atau aplikasi manual ya, tentu akan berjam-jam ya. Nah, kita lanjut di sini. Ini satu lagi, misalnya gambar apa ya? Ya, tidak usah, ini biar begini saja ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah beres ya. Nah, satu slide lagi, misalkan ucapan terima kasih misalnya ya. Ucapan terima kasih, kita masuk lagi di desain. Nah, kita cari biasanya yang bagian akhir terima kasih. Nah, ini dan kata-katanya kita mau minta bantuan AI ya, kita hapus dulu. Nah, kemudian kita klik lagi di sini. Sorry, kita klik dulu ya. Klik dulu di luar ya teman-teman, pastikan tidak ada objek yang terpilih. Kalau ada objek yang terpilih tidak mau nanti seperti ini. Nah, nanti akan berbeda. Tapi kalau kita netralkan dulu, tidak ada yang kita klik, baru kita klik di sini. Nah, baru muncul tulisan ajaib dan kita ketikkan kata kunci. Sebagai contoh di sini, buatkan saya kata semangat selesai berolahraga. Misalkan kita buat. Nah, ini ya. Nah, ini semacam kata mutiara gitulah di akhir pembelajaran ya. Nah, ini keren juga kata-katanya ya. Ya, kesehatanmu adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Nah, dan juga sama ya. Dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya belajar ya, itu juga investasi terbaik yang bisa teman-teman lakukan untuk diri teman-teman Bapak Ibu semua, dan juga untuk murid-muridnya. Wah, asik ya. Nah, ini teman-teman ya, jika sudah ya seperti biasa, tinggal di download ya, atau di save dalam bentuk video ya. Dan satu lagi teman-teman, ternyata ya dari fitur AI-nya tadi ya, selain gambar ya, kita masuk lagi ke aplikasi di sini. Kita media ajaib lagi ya. Nah, ini selain gambar ya, juga ada video teman-teman. Nah, kita klik video. Nah, nanti kita akan dibuatkan adegan atau sebuah video durasi beberapa detik. Nah, sebagai contoh di sini saya butuh video anak menendang bola misalkan ya. Buatkan saya seorang anak sedang menendang bola. Menggunakan, coba kita prompt sampai lengkap ya. Baju hijau misalnya. Di lapangan rumput, background pegunungan. Wah, ini sangat rumit ini ya. Pegunungan misalnya. Nah, kita coba buat video. Klik. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman ya, sesuai dengan prompt, sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan ya. Dan kita tunggu nanti jadinya seperti apa. Dan boom, sudah beres teman-teman ya. Ini dibuatkan ya dari AI, dan coba kita masukkan. Nah, sudah masuk videonya ini teman-teman ya.
Kita perbesar ya. Apakah sesuai dengan kata kunci kita tadi, seorang anak-anak sedang menendang bola, backgroundnya gunung di lapangan hijau ya. Kita coba play ya. Wah, masuk teman-teman ya. Ya lumayan lah ya, sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, dan ya mirip-mirip lah walaupun belum sesempurna yang kita inginkan ya. Kalau ini juga masih beta ya. Jadi saya yakin nanti ke depan akan semakin lengkap, semakin banyak opsi pilihannya ya. Dan ini ya cukup worth it ya, cukup membantu kita kalau kita membutuhkan aset tertentu, video yang tentu dengan Canva ini akan semakin mempermudah kita tentunya ya. Dan aplikasi ini tentu dibuat tujuannya salah satunya ya mau memudahkan kita, memberikan akses yang simple, sederhana, cepat, dan bermanfaat tentunya ya. Nah, ini misalkan kita sudah selesai ya, jadi teman-teman bisa bagikan atau bahkan untuk presentasi ya, seperti biasa. Kalau mau presentasi tampilkan ya, tinggal kita klik tampilkan dan tampilkan di sini. Nah, nanti bisa presentasi misalkan dari slide 1 tadi ya, kita tampilkan. Nah, slide 1, 2 dan seterusnya. Terima kasih, dan ini ya. Oke ya. Dan berikut ya, selain kita tampilkan presentasi langsung, juga bisa dibagikan dalam bentuk video teman-teman ya. Bagi yang belum tahu ya, ini bisa diunduh dalam bentuk video MP4 ya, atau bahkan mau jadi PDF saja juga boleh ya, atau gambar juga bisa ya. Nah, ini teman-teman sekalian berkaitan dengan sesi ini. Dan satu lagi hal yang jangan sampai terlewatkan, misalkan teman-teman sudah selesai membuat, mendesain ya, jadi biasanya kan ditutup seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah ditutup, kadang-kadang teman-teman bingung, wah tadi saya sudah ngedit di mana ya, masa saya harus kerja ulang dari awal ya. Nah, itu ada caranya teman-teman. Bagi yang belum tahu ya, ketika teman-teman bekerja atau mau melanjutkan pekerjaannya ya, misalkan di sekolah sudah kerja belum selesai, mau lanjut di rumah, itu sangat bisa. Jadi ketika teman-teman masuk di beranda Canva, teman-teman langsung pilih menu project di sini ya, klik proyek. Nah, nanti teman-teman akan tampil semua proyek teman-teman yang ada yang telah dikerjakan, terbaru ya, dan folder. Nah, kalau teman-teman tidak dimasukkan dalam folder, biasanya langsung muncul di sini teman-teman ya, terbaru di sini ya. Atau teman-teman mau dicari dengan misalkan teman-teman sudah membuat banyak sekali, tinggal dimasukkan kata kunci di sini ya. Kata kunci misalkan saya masukkan aksi nyata. Nah, kita enter. Nah, nanti kita akan ditampilkan di sini template dan proyek. Kalau proyek ini berarti sudah kita buat ya, ini sudah buatan atau modifikasi kita. Tapi kalau template ini masih template ya, masih fresh, kita bisa modifikasi ya. Ini sekedar informasi teman-teman, aplikasi Canva ini juga sangat membantu kita dalam membuat aksi nyata, topik atau pelatihan mandiri ya di PMM. Dan saya juga sudah sering membuat video-video bagaimana cara belajar untuk membuat aksi nyata yang tentu lolos ya, yang bisa divalidasi dan dapat sertifikat ya, dan bukan sekedar diganti foto dan sebagainya, tapi saya lebih bagaimana memberikan cara untuk belajar ya, bagaimana memahami pelatihan mandiri sampai aksi nyata sampai dapat sertifikat, dan tentu lebih bermakna tentunya ya. Silahkan bisa dicek juga, ada link di atas ini ya, atau bisa tulis di komen, nanti saya share linknya juga. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam pengembangan diri, mengembangkan kompetensi, dan menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih berdampak, lebih bermanfaat kepada muridnya. Sekian sesi kali ini, silahkan bisa lanjut diskusi di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan yang urgent, penting ya, yang mendesak, bisa DM Instagram saya, ada di bio juga ya. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.